Dan Yesus telah mengalahkan iblis, jadi iblis telah tertangkap, sudah ditangkap pencurinya. Dan dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Apa yang hilang, kita imani, bisa kembali. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan saya percaya pagi ini Tuhan punya berkat buat hidupmu. Pagi ini Tuhan punya kasih-Nya, kebaikan-Nya yang Tuhan mau tunjukkan buat hidupmu. Dan di pagi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan mau apa yang hilang di hidup kita didapatkan kembali. Saya percaya setiap kita mungkin pernah mengalami kehilangan, baik itu kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan kesehatan, kehilangan keuntungan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan harapan. Apapun kehilangan itu, iblis mau kita mengalami kehilangan itu dan menyesali diri. Tapi Tuhan mau ketika kita kehilangan, kita mendapatkan kembali. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Beriman. Bagaimana caranya beriman waktu kehilangan kok beriman? Susah rasanya beriman. Saya mau bilang bisa. Yang pertama, sadari dan renungkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Saya ulang, Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan kembali. Tuhan yang ingin kita mendapatkan kembali apa yang terhilang. Di dalam Yoel 2 ayat 25 jelas dikatakan, saya baca buat kita Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Kalimat pertama, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis, tahun-tahun yang terhilang, kesempatan yang terhilang, keputusan salah yang kita buat yang berpotensi menghasilkan hal yang buruk. Tuhan mau semua yang salah itu, semua yang membuat kita kehilangan, yang membuat kita kehilangan berkat, kehilangan kesempatan, Tuhan mau kita dapatkan lagi berkatnya, dapatkan lagi kesempatannya, dapatkan lagi sukacitanya. Itu adalah kehendak Tuhan. Di mana ayatnya? Ya ini Yoel 2 ayat 25. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau kita mendapatkan kembali apa yang hilang itu. Renungkan itu. Saya percaya kalau kita merenungkan itu, tumbuh iman. Dan kalau kita beriman, apa yang hilang saya percaya bisa didapatkan kembali. Kemudian buang mentalitas menyerah. Saya ulang, buang mentalitas menyerah. Ada banyak di Alkitab orang-orang yang tidak menyerah, justru mendapat berkat dari Tuhan. 10 orang kusta tidak menyerah dengan keadaan kustanya, datang pada Yesus, menerima firman dari Yesus, dan 10-10-nya disembuhkan. Melakukan firman dari Yesus, jalan di tengah jalan, 10 disembuhkan. Walau kita tahu cerita ini terkenal dengan kisah 1 orang saja yang kembali, tapi semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan. Kalau kita ingat di Matius 15 ayat 22, ada seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan. Dia bilang, Tuhan sudah bilang tidak baik memberikan roti kepada anjing karena bangsa asing, bangsa lain. Tapi wanita ini bilang, tapi anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perkataannya ini menunjukkan Tuhan gak apa-apa, gak usah rotinya, remahnya saja. Ini sikap mental yang tidak menyerah meminta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, imanmu besar ibu. Lalu kemudian anaknya sembuh. Dan kalau kita belajar di Markus 10 ayat 46 sampai 52, ada Bartimeus yang menolak untuk berhenti teriak dan meminta pertolongan kepada Yesus, mengejar Yesus. Walaupun coba dihentikan oleh murid-murid Yesus dan berkata, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Tapi dia terus teriak dan akhirnya dia mendapatkan apa yang jadi kerinduannya. Saya percaya Tuhan mau memberi di hidupmu. Jangan menyerah. Apa yang hilang bisa didapatkan kembali. Sadari bahwa Allah ingin kita
datang kepadanya, berharap kepadanya. Di Lukas 18 kan ada hakim yang lalim. Ada janda yang minta dibela oleh hakim yang lalim. Tuhan kasih gambaran, ayo datang kepadaku. Kalau janda itu saja datang kepada hakim yang lalim, hakim yang jahat, dan hakim itu menyerah dan akhirnya memberi jawaban, aku jauh lebih baik daripada hakim itu. Ketika engkau datang kepadaku, aku tidak akan menunda-nunda. Alkitab bilang, segera akan memberikan. Di Lukas 18, Tuhan, waktu kita datang pada Tuhan, ketika kehilangan kita bukan kecewa, ketika kehilangan kita bukan marah-marah, ketika kehilangan kita datang pada Tuhan, saya percaya kita bisa mendapatkan kembali dengan iman. Dan kemudian semua janji Allah adalah iya. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kalau Tuhan berjanji akan memulihkan, mengembalikan, dan kita minta kepadanya hari ini, saya percaya Tuhan akan berkata, iya. Allah ingin kita bangkit, datang padanya, dan berharap pada janjinya, dan Kristus adalah iya. Tuhan selalu berkata iya kepada kita. Maka saya percaya perkataan iya yang menurut 2 Korintus 1 ayat 20, untuk apa yang jadi janji Tuhan, karena kita minta bukan sekedar minta mau-maunya kita, Tuhan yang janji. Tuhan adalah Tuhan pemulih. Kita minta Tuhan memulihkan, kita bisa dapatkan kembali apa yang terhilang. Maka saya beriman, saya percaya Tuhan membuat apa yang hilang bisa didapatkan kembali. Percaya pada janjinya. Alkitab bilang, pencuri yang ketahuan mencuri itu harus mengembalikan apa yang dicuri 7 kali lipat. Dan iblis adalah satu-satunya pencuri yang membuat kita kehilangan kesempatan, kehilangan berkat, kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Dan Yesus telah mengalahkan iblis. Jadi iblis telah tertangkap, sudah ditangkap pencurinya, dan dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Apa yang hilang, kita imani bisa kembali. Kemudian harapkan pemulihan. Kalau saudara baca di 1 Samuel 30, di mana Daud kehilangan anaknya, istrinya, harta bendanya, kotanya dibakar. Dan waktu dia datang pada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, dapatkah aku mengejar gerombolan itu, gerombolan orang Amalek? Dapatkah aku mendapatkan mereka kembali? Dan Tuhan berkata, ya kamu dapat kejar mereka. Tuhan mendukung kita untuk mendapatkan kembali apa yang terhilang di hidup kita ketika kita datang pada Tuhan. Dan kalau saudara pelajari 1 Samuel 30 ini, apa yang hilang dari kecil sampai besar, tidak ada yang tidak didapatkan kembali. Semua didapatkan kembali oleh Daud. Lewat beberapa firman Tuhan ini, saya percaya pagi ini buat kita yang sedang kehilangan, Tuhan sedang menyemangatimu bahwa apa yang hilang di hidupmu bisa didapatkan kembali dengan iman. Dan Tuhan sedang mengimpartasikan kuasanya melalui firman-Nya supaya kita beriman. Dan waktu kita beriman, Tuhan dengan mudah membawa apa yang hilang itu didapatkan kembali oleh setiap kita. Jangan jadi kecil hati, jangan jadi kecewa, tapi selalu miliki harapan. Apa yang hilang, Tuhan buat kita mendapatkan kembali. Saya percaya Tuhan sedang kuatkan, Tuhan sedang teguhkan, lebih-lebih buat yang merasa kehilangan. Tuhan sedang meyakinkan bahwa imanmu itu bekerja, bisa membuat apa yang hilang didapatkan kembali. Ambil waktu, renungkan firman, responi firman Tuhan dengan berkata terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataanmu. Boleh angkat tanganmu, katakan syukur Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengubah pola pikir kami, mengubah perasaan kami, mengubah tindakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Biarlah mereka yang sedang kehilangan boleh memiliki iman, boleh dikuatkan,
dan iman mereka membuat apa yang hilang didapatkan kembali. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, jamah setiap anak-anakmu, bahkan yang mungkin ada urusan utang, Tuhan buka jalan, setiap utang bisa terbayar. Yang letih lesu beban berat, ada kelegaan dari Tuhan, setiap doa dikabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini apa yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Apa yang hilang kita dapatkan kembali dengan iman di dalam Yesus, dengan iman lewat apa yang Tuhan sampaikan, perkatakan di firman-Nya. Kalau itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, dan di status WhatsAppmu, di status Instagrammu, biar banyak orang diberkati, lebih-lebih mereka yang merasa kehilangan. Tuhan berkati setiap kita. See you.